Y sama dengan Laplace 6T. Nah, untuk penjabarannya itu dari Laplace Y dan Laksan dan sekiannya itu menjadi S kuadrat Laplace Y kurang S Laplace Y0 kurang Laplace Y0 ditambah Laplace Y sama dengan Laplace 6T. Karena yang sama sini kan Laplace Y-nya ini, jadi S kuadrat ditambah 1, Laplace Y dikurang S Laplace Y0 dikurang Laplace Y aksen sama dengan Laplace 6T. Lalu disubstitusikan yang diketahui tadi, Y dengan Y aksen sama dengan 0, dan Laplace Y-nya itu sama dengan YS, maka didapatkan S kuadrat tambah 1 YS, karena 0 langsung menjadi Laplace 6T. Nah, 6T itu berdasarkan tabel di 3.1 itu, yang di nomor 1, itu kan TUT-nya itu jadi 1/S. Yang nomor 2 jadinya itu, bentar Pak, saya lihat dulu. Itu jadinya, yang nomor 2, TUT-nya itu kan jadi 1/S kuadrat. Jadi Laplace dari 6T-nya itu jadi 6/S kuadrat. Lalu YS-nya itu didapatkan 6/S kuadrat kali S kuadrat tambah 1. Saya menganggap bahwa di sini akar kembarnya itu S. Jadi sama dengan 6/S kali S kuadrat tambah 1. Jadi 3 suku, yaitu YS sama dengan A/S kuadrat tambah B/S tambah C/S kuadrat tambah 1. Lalu karena akar kembar berdasarkan contoh 3.9, untuk mendapatkan nilai A-nya itu limit S mendekati 0, karena kan S kuadrat ini pasti 0, ini 0, terus ini saya S-nya itu -1, Pak. Terus limit mendekati 0 dari S kuadrat kali S kuadrat tambah 1 dikali S kuadrat sama dengan 6. Terus B-nya limit S mendekati 0 D per DS 6/S kuadrat kali S kuadrat tambah 1 kali S kuadrat itu sama dengan 0. Terus yang C-nya limit S mendekati -1 6/S kuadrat kali S kuadrat tambah 1 kali S kuadrat tambah 1 itu sama dengan 6. Lalu bisa di stop dulu. Ya, Pak. Oke, untuk yang A betul ya, limit S mendekati 0, kemudian Fs di halaman 73 itu bisa dilihat. Fs ini yang 6/S kuadrat dalam kurung S kuadrat per 1 itu Fs-nya, kemudian dikali dengan S minus alfa. Alfanya itu kan 0 kan, pangkat 2, jadi ngikuti pangkat tertingginya, pangkat 2. Oke, ini kalau S kuadratnya dicoret ya itu Mbak? Iya, Pak. Dicoret sehingga tinggal 6/S kuadrat plus 1. Ketika S-nya 0 berarti 6/1 sama dengan 6. Yang A. Kemudian untuk yang B, limit ke turunannya dari itu S kuadrat. Dalam kurung sudah betul. Jadinya gimana? S kuadratnya dicoret, tinggal Coret, terus turunan dari 6/S kuadrat tambah 1 itu min 12S per S kuadrat tambah 1 kuadrat, Pak. Oke, turunannya itu pakai yang U per V atau V kali U itu ya? Saya pakai kalkulator online, Pak. Oke. Yang lain kita langsung cross check. Untuk suku yang kedua ini, yang B per S ini gimana? Hari ini kalau saya cuma pakai 2 suku, Pak. 2 suku apa aja itu? A per S kuadrat plus plus B per S kuadrat plus 1. Nah, yang pertama A per S kuadrat. Terus? Yang kedua B per S kuadrat plus 1. Jadi nggak pakai B per S yang punyanya Mbak Natasha ini. Oke. Jadi karena S kuadrat ini mengandung dua akar, Mbak Nisaul.
Yang pertama itu berarti kalau S kuadrat itu berarti kan akarnya kan 0 ya. Jadi dia kembar kalau S kuadrat. Jadi gini, kalau S kuadrat itu artinya punya 2 akar. Kalau S pangkat 3 punya 3 akar. S pangkat 4 punya 4 akar. Kalau S pangkat 1 cuma ada 1 akar saja. Gitu. Nah, karena ini S kuadrat, akarnya harus 2. Yaitu berapa? Satunya 0, satu lagi juga 0. Berarti kembar. Ini kan intinya yang menyebabkan bahwa penyebutnya itu bernilai 0 gitu kan, apa saja kan kemungkinannya. Yang pertama kan dari sisi S kuadratnya. S kuadrat itu harus bernilai 0. Sehingga S-nya masing-masing adalah 0 dan 0. Nah, ini kembar. Untuk kembar itu sudah dijabarkan, sudah betul. Ini A per S kuadrat plus B per S. Itu mengikuti di halaman 73. Jadi kalau kembar, diturunkan pangkatnya. Pakai pangkat tertinggi dulu, kemudian plus konstanta lagi per pangkatnya diturunin 1. Contoh 3.9 itu yang kembar adalah S plus 1 kuadrat. Itu kan kembar. Kembarnya berapa? S-nya ya minus 1. S-nya itu minus 1. Nah, itu dijabarkan, yang contoh 3.9 itu dijabarkan menjadi A2, bisa disimak ya contoh 3.9. Untuk yang S kuadrat, S plus 1 kuadrat itu dijabarkan menjadi A2 per S plus 1 kuadrat, pangkat tertinggi. Kemudian plus A3 per S plus 1 saja, pangkatnya turun. Nah, sama dengan hal ini, S kuadrat, A per S kuadrat, plus B per S. Kenapa hanya S saja? Karena itu tadi, pangkatnya turun satuan, dari S kuadrat menjadi S. Oke, itu untuk yang akar kembar. Nanti untuk yang C ini coba ya kita diskusikan nanti. C. Oke, kita yang ini pakai U per V. Coba yang lain silakan ya kalau ingin menanggapi. Coba saya coret dulu. Itu kalau pakai U per V, mestinya kalau pakai kalkulator ya udah bener sih. Itu kan langsung aja saya coret-coret di sini. Boleh di stop dulu Pak saya.